sampai keluar sarinya. Tuh, masih banyak jeruk yang belum diperas. Semangat! Buah bulat berwarna kuning ini banyak mengandung vitamin C. Selain dimakan seperti biasa, jeruk bisa juga diolah jadi minuman segar. Jeruk-jeruk ini asli buah asal Indonesia. Biasa dikenal dengan nama jeruk Pontianak. Rasanya yang manis dan segar cocok dijadikan minuman segar. Apalagi di saat cuaca sedang panas, pas banget minum es jeruk peras Pontianak ini. Rasanya bikin badan tambah bugar. Siapa sangka dari insight sederhana kayak gitu justru timbul peluang bisnis. Nah, kenapa nggak kita cari inspirasi dari segernya si jeruk lokal ini? Selain rasanya familiar sama lidah orang kita, bahan bakunya juga melimpah sepanjang tahun. Yuk kita tanya sama Chef Arianto resep minuman dengan bahan dasar jeruk ini. Nah, kita kan mau buat nih Chef. Kira-kira bahannya apa aja ya? Oke, yang pertama kita bikin yang namanya es jeruk nakosi. Nakosi, apa tuh nakosi Chef? Nakosi itu nata de coco dan selasi. Nata de coco dan selasi. Ide yang bagus tuh Chef. Sebelum kita mulai, kayaknya lebih enak pakai sarung tangan dulu deh, biar kita jadi makin higienis minumannya kan. Boleh? Namanya juga olahan jeruk, jadi ambil jeruknya dan belah menjadi 2 bagian. Kemudian pisahkan ampas dan sarinya alias diperas. Setelah selesai, ambil nata de coco sebanyak 5 sendok lalu tambahkan es batu sesuai selera supaya makin segar. Baru deh tuangkan bintang utamanya si jeruk peras ini. Tambahkan selasi sebagai topping. Emang kalau chef tangannya beda ya, kelihatan gampang banget dan hasilnya cantik gitu kan. Ada satu varian lagi minuman jeruknya, namanya Milky Orange. Bikinnya juga gampang dan simple. Pertama, tuang kental manis ke dalam shaker, lalu tuang sari jeruk yang sudah kita peras tadi, kemudian kocok hingga jeruk dan kental manis tercampur rata. Setelah tercampur rata, Milky Orange siap dituang ke dalam botol kemasan. Selanjutnya bisa langsung dipasarkan. Gimana? Bisa banget jadi referensi ide bisnis kalian kan? Pembuatannya simple, bahan baku mudah didapat, dan yang penting cuan bos. Ada satu lagi nih, namanya jeruk peras 17+. Biasa banyak kalian lihat di pinggir jalan dengan gerobak berisi jeruk yang siap diperas. Proses pembuatannya sih kilat banget. Potong, peras, tambah gula, sealer, dan beres deh, siap diminum. Cara pembuatannya simple, jadi makin cepat melayani permintaan pelanggan. Ide sederhana ini ternyata jadi strategi yang jitu, pelanggan yang cepat dilayani jadi merasa puas. Selain rasanya yang manis dan segar, harganya pun nggak bikin dompet kosong. Jadi semakin banyak pelanggan yang dilayani berarti semakin banyak cuan. Mengenai omset kita rata-rata sebulan itu habis di 30 peti. Gitu kan berarti artinya sehari itu rata-rata di 1 peti. 1 peti itu ukurannya dan ukuran jeruknya itu di kisaran 28 sampai 30 kilo. Pengeluarannya itu 50% dari omset. Ya kan, taruhlah 1 peti itu untung 700.000, berarti selama sebulan itu dihitung dapat omset 21 juta. Berarti untuk pengeluarannya di kisaran 40 sampai 50% dari omset. Tuh kan, udah dengar hitung-hitungan omsetnya? Makanya jangan anggap remeh. Percaya kan kalau jeruk masih jadi primadona? Nah, rahasia jeruk peras bisa bersaing melawan produk serupa ternyata terletak di pilihan jeruknya. Jeruk siam Pontianak ini kan ada beberapa grade. Ada grade AA, AB, C, D, E. Kan? Untuk grade AA itu cenderung kepada manis. Dan grade yang paling kecil cenderung kepada asam. Maka kita pilih yang tengah-tengah antara AB atau enggak C. Nah, di situ dapat air yang banyak, rasa yang pas, yang tadi saya bilang 80% manis dan 20% asam. Berbeda dengan produk kompetitor yang kebanyakan terasa asam dan menggunakan gula sintetis, Mas Ari justru fokus menggunakan jeruk mahal dengan gula asli. Meski harga jualnya sama murahnya. Demi menjaga kualitas jeruk perasnya, Mas Ari nggak segan terjun langsung ke pasar, memilih bahan baku yang berkualitas dan harga yang terbaik.
Tuh, kalau sudah bicara kualitas, jangan tergiur cari bahan baku asal murah aja. Kalau beneran enak, cuan pasti auto datang kok, karena rasa emang nggak bisa bohong. Selain itu, sebagai pelaku bisnis, jangan sepelekan ngitung 1.000-2.000 perak. Kalau harga jualnya Rp5.000, untuk Rp1.000 saja berarti marginnya udah 20% masuk kantong. Strategi ini yang bikin Mas Ari sukses, buktinya udah berhasil membuka banyak gerai jeruk peras. Untuk saat ini bulan pertama aja kita alhamdulillah 1 booth nih yang pertama buka. Lalu untuk bulan keduanya kita tidak target kepada omset yang besar, tapi kita target kepada bagaimana menciptakan booth-booth selanjutnya. Jadi bulan kedua kita dapat menghasilkan 1 booth lagi. Dan bulan yang ketiga alhamdulillah 1 booth lagi di daerah Cilita. Keren kan? Dari bisnis jeruk peras, cuan yang didapat mengalir deras. Jumlah gerai yang bertambah juga jadi salah satu andalan melebarkan bisnis Mas Ari ini. Ditambah dengan memanfaatkan media sosial dan aplikasi ojek online, makin luas jangkauan pemasarannya. Siapa yang nggak tergoda dengan minuman segar harga merakyat ini? Meskipun jeruknya lebih mahal, Mas Ari memilih tips biar modalnya tetap aman nih bos. Pertama, kita pilih jeruknya di pasar dulu kan. Pilih jeruk di pasar, pilih yang hijau. Jangan pilih langsung yang kuning. Pilih yang hijau, setelah kita dapat yang hijau, kita bawa pulang, kita bongkar, kita sortir. Nah, dari sortir itu ketahuan mana yang kualitasnya tidak baik dan mana kualitasnya baik. Yang baik dan yang tidak baik dipisahkan. Karena yang berjamur itu akan menularkan nama yang sehat gitu. Jadi harus jeli memilih bahan baku jeruknya ya. Kalau bahan bakunya minim kerusakan, modal dan untungnya jadi lebih terjamin juga kan. Intinya terjun langsung ke semua lini prosesnya udah jadi syarat mutlak biar bisnis tetap lancar. Karena yang penting, cuan bos.